Allah itu kalau sudah cinta sama orang, dia akan uji orang tersebut. Pendiam, pendiam. Sabar banget ya. Dia orangnya penyabar gitu ya. Betul. Banyak orang yang mampu bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi lebih banyak lagi orang tidak bersabar taat kepada Allah dan tidak sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Mana yang paling tinggi? Sabar atas taat, sabar atas maksiat, sabar atas takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Roll Hidayah. Kembali lagi kita bersama dengan pembicara Ustadz Arfatul Hidayat. Mungkin kali ini kita bakal ngobrol dengan tema yang udah sering banget nih, udah klise banget kan. Tapi ini tuh penting sebenarnya, yaitu sabar. Nah, kemarin kita tanya langsung, Ustadz, kira-kira sebenarnya sabar itu apa sih? Kayak soalnya kita sering dengeran tentang sabar. Tapi kadang kita masih bingung cara memahami sabar itu seperti apa, Ustadz. Ya. Bagus ya, Zena ya, kita kali ini mau membahas tentang sabar gitu ya. Sering berjalannya waktu, banyak orang yang memaknai sabar itu kadang-kadang salah paham sebenarnya, Zena. Benar gak ya? Iya, banyak sih yang masih bertanya, sabar tuh apa sih sebenarnya? Misalnya ada orang diam itu sabar atau bukan? Menurut saya sendiri, gimana? Udah sabar nih kayaknya. Oke, jadi banyak orang yang menganggap bahwa kalau diam, ya pendiam, sabar banget ya. Dia orangnya penyabar gitu ya. Penyabar. Atau ada orang misalnya sekarang kan sedang marak yang namanya bullying. Iya, banyak. Lalu kemudian dikatakan anaknya penyabar gitu. Karena dia tidak membalas, ya kan? Iya. Disebut penyabar gitu kan? Iya. Jadi orang sebenarnya salah perspektif memaknai sabar gitu. Oh, berarti itu bukan termasuk sabar, Ustaz? Kalau kita bilang tidak termasuk, itu juga keliru. Kalau kita bilang itu sabar yang hakikat, itu juga keliru gitu. Jadi yang benar itu bahwa diam itu bukan berarti sabar gitu loh. Diam bukan berarti sabar? Diam itu bukan berarti sabar. Tetapi sabar itu bisa jadi dengan cara diam. Gitu loh, Zena. Ya kan? Oke, Ustaz. Buktinya apa, Zena, buktinya? Kamu pernah lihat gak? Ada orang diam, dia pendiam sabar itu. Tapi dia bunuh diri. Oh, iya. Ya kan? Dia melukai dirinya. Iya. Apakah itu bisa dikatakan sabar? Jadi tidak timbul pertanyaan dong ya. Timbul pertanyaan kan? Iya. Kok orang sabar begitu? Ya kan? Nah, ini kan fenomena saat-saat sekarang ini, Zena, banyak hal-hal itu terjadi di tengah Gen Z ya. Iya. Banyak kasus-kasus gitu kan. Nah, ada juga orang diam-diam sabar tapi ngambil hak orang lain misalnya. Ayo. Ya kan? Kalau di pesantren kan, kita di pesantren diam hakim misalnya kan. Diam tapi misalnya ngambil kerupuk teman kan. Betul. Maling ya, guys. Jadi gosok lah bahasanya. Iya, Oke. Tapi kan juga diam tuh. Jadi diam itu ya belum tentu sabar gitu. Nah, kalau kita pengen melihat ulama nih, Alzena ya, ulama itu mengatakan bahwa sabar itu secara bahasa artinya menahan. Menahan seperti apa, Ustaz? Iya, jadi menahan dari segala macam bentuk prasangka, lisan, dan juga gerakan. Artinya apa? Orang yang sabar itu lebih memilih untuk menahan perasaan berprasangka buruk, menahan lisan untuk tidak berbicara yang buruk, menahan perbuatan untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Oke, Ustadz, kan menurut Ustadz tadi sabar itu menahan diri. Iya. Kadang tapi ada orang, Ustadz, dia memandang sabar itu sebagai menerima keadaan. Oke, sebentar, Zena. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang sabar, ini menarik nih, Zena, sebenarnya. Ada orang-orang beranggapan bahwa sabar itu adalah ya menerima keadaan, ya kan? Ridho dengan segala ketetapan yang ada gitu kan ya. Iya. Tapi kata para ulama, sabar itu dibagi menjadi 3. Apa aja itu, Ustaz, 3 itu? Nah, sabar itu yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Bersabar dalam mentaati Allah.
bersabar dalam mentaati Allah. Ah. Apakah dalam taat kepada Allah itu butuh sabar? Butuh sabar, ya benar. Pertanyaan kamu bagus banget ya. Jadi apakah dalam taat kepada Allah butuh kesabaran gitu Iya. kan? Butuh kesabaran ya. Terkadang bukti bahwa Allah cinta kepada kita adalah dengan menguji kesabaran kita untuk tetap taat kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qaumun ibtalahu." Allah itu kalau sudah cinta sama orang, dia akan uji orang tersebut. Jadi semakin dia naik derajat, maka ujiannya semakin tinggi. Betul. Makanya kita lihat para nabi asyaddu bala al-anbiya. Yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Jadi kalau hari ini kita mengeluh, kita bukan orang pertama yang mengeluh. Hari ini kita letih, kita bukan orang pertama yang letih. Hari ini kita kekurangan nikmat, kita merasa kurang segalanya, kita bukan orang pertama yang merasa kurang. Di luar sana ada orang yang lebih capek, lebih lelah, lebih letih daripada kita, tapi rintihan daripada keluhannya lebih kecil daripada kita. Oke, berarti belum tentu orang yang udah taat itu nggak bakal diuji lagi ya. Oh, udah pasti banyak itu. banget ujiannya. Justru semakin taat nanti akan diuji kesabarannya dalam taat kepada Allah. Contoh misalnya, apakah dalam memenuhi ketaatan kepada Allah itu tidak diuji dengan kesabaran? Diuji. Orang yang mau taat itu kan harus menahan diri dari segala macam sesuatu. Seusia Alzena misalnya kan, ya dengan segala keinginan. Punya keinginan nggak Alzena? Punya. Sering nggak dalam kehidupan kita ini timbul rasa malas gitu kan, timbul rasa apa ya, impian-impian yang kemudian terkadang kita fokus pada impian sehingga lupa bahwa impian terbesar kita itu adalah saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ah, gitu Zena. Ya, itu baru yang pertama ya Ustadz ya. Ya, sabar dalam Ketaatan kepada Allah. Oke, ada yang menarik Zena. Apa? Yang kedua. Oke, yang kedua apa itu Ustadz? Apakah sabar orang yang taat dalam kesabaran nih? Iya. Itu sudah mesti dikatakan sabar? Belum tentu juga. Oh, belum tentu ya. Karena ada kesabaran yang lain gitu. Apa itu Ustaz? Yaitu as-sabru 'anil ma'asi, ya. Anil ma'asi. Bersabar dari tidak berbuat maksiat kepada Allah. Wah, itu yang susah ya Ustaz ya. Ada nggak orang yang sujud di masjid tapi pulang masjid dia ngambil sandal orang lain? Oh, banyak Ustaz. Lah itu kan orang taat kan? Iya ya, Ya. dia sholat ya. Ada nggak orang yang katanya Islam gitu kan? Tapi justru dia mengambil hak orang lain. Wah, iya benar ya. Berarti sabar yang kedua itu adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, menahan diri untuk tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, apalagi kita yang usia-usia remaja Iya, ya Ustaz ya. betul. Makanya itu usia-usia kamu tuh Zena ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu kemudian menggambarkan dengan sedemikian bagus sekali di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa salah satu yang mendapatkan naungan itu adalah pemuda yang masa mudanya disibukkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu kan tidak mudah tuh. Iya. Menahan untuk tidak bermaksiat saat teman-teman yang lain disibukkan dengan maksiat. Ngajak konser. Waduh, ngajak konser ya kan, ngajakin sekarang mungkin ya media sosial yang begitu tantangannya berat kan. Nah, itu tidak mudah gitu. Maka sabar yang kedua adalah bersabar dari tidak berbuat maksiat kepada Allah. Maka ada orang yang bisa sabar dalam taat, tapi ketika diuji dengan kemaksiatan, dia belum tentu bisa sabar dari berbuat maksiat. Oh, berarti nggak semua orang yang taat sama Allah itu dia bakal bisa sabar dari menahan kemaksiatan. Yes, tapi cara agar kita bisa menahan diri sabar untuk tidak berbuat maksiat adalah dengan sabar taat kepada Allah. Oke, sense ya, nyambung ya dari yang. Iya dong, kan nggak mungkin kita bisa berjauh dari maksiat kalau kita tidak berbuat taat kepada Allah gitu. Masuk. Iya. Nah, pertanyaan Zina belum terjawab dong. Oh iya, belum. Apakah orang yang menerima takdir itu bisa dikatakan sabar gitu? Sebelum kita jawab nih Zina ya, pertama begini, saya ingin katakan bahwa sabar itu adalah suatu sikap untuk menunda dan bersikap tahu bahwa di balik apa yang saya lakukan hari ini Allah sudah mempersiapkan yang terbaik. Itu dulu yang harus kita pahami gitu. Makanya kemudian ketika berbicara sabar tuh Arzena, Rasulullah itu tidak menyebut sabar itu adalah nur.
Ya kan? Rasulullah itu Allah itu kan menyebutkan dalam firman-Nya alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur gitu. Allah menjadikan bumi ini ya dan bumi dan langit ini lalu banyak zulumat, kegelapan tapi Allah punya satu cahaya kan gitu. Cahaya kehidupan. Ada ulama yang menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah cahaya Al-Qur'an gitu. Tetapi bahasa Arabnya cahaya itu kan nur sebenarnya. Malaikat diciptakan dari nur. Tapi menariknya Rasulullah itu tidak mengatakan bahwa sabar itu adalah nur, tapi Rasulullah mengatakan as-sabru diyaun. Diyaun itu bahasa lain dari cahaya, gitu. Oh, cuman ini ada makna di balik pemilihan kata tersebut, gitu. Jadi tidak hanya sekedar sabar itu adalah cahaya, tapi kalau nur itu cahaya yang seperti menyejukkan. Tapi kalau dia itu adalah cahaya yang menghantarkan panas. Gitu. Berarti ada dua cahaya. Makanya orang yang mampu menahan sabar itu kan mampu meredam panas, energi panas yang ada dalam dirinya. Maka disebut dengan menahan. Begitu Sena. Jadi menahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar maka Allah akan sabarkan dia. Maka tadi kalau dia cuma diam itu bukan sabar. Dia harus berusaha. Sabar itu tetap harus bergerak. Oh, jadi ketika orang ditimpa musibah itu bukan diam, bukan ya udahlah pasrah gitu, bukan. Tapi dia harus tetap cari solusi. Harus tetap bergerak ya Ustaz. Terus bergerak. Kenapa? Karena manusia ini kan dalam lingkup dibatasi oleh waktu. Di saat orang diberikan kesedihan, dia tidak bisa diberikan kebahagiaan gitu. Artinya kita ketika berada di ruang sedih ya kita sedih aja gitu. Bisa nggak kamu sedih tapi bahagia juga gitu? Nggak bisa. Ya pasti kan kalau kita sedih ya sedih gitu kan. Bahagia. Karena kita dibatasi oleh ruang waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ya. Tapi menurut kamu Allah punya batas waktu nggak? Apa itu? Jadi Tuhan. Aduh, karena kamu harus mengatur gitu kan. Gitu. Jadi makanya namanya Allah itu As-Sabur. Yang maha penyabar. Ya, Tuhan aja sabar ya. Apalagi makhluk. Ada orang makhluk udah nggak sabar lagi. Kan gitu. Ya maka jadi kita itu berada pada ruang lingkup waktu. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita tidak bisa buru-buru. Gitu. Kita harus sabar menunggu. Saat waktu yang tepat Allah akan memperlihatkan semuanya. Oke, itu tadi udah 2 poin ya Ustaz ya? Nah, 2 poin. Nah, yang ketiga nih Zena. Masih ada lagi Ustaz? Ini jawabannya. Jadi itu? sabar yang ketiga itu adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketetapan Allah, qadar ya Ustaz ya? Ya bisa dikatakan takdir Allah lah, seperti itu. Tapi ini sabar yang menurut Zena mana yang paling tinggi? Sabar atas taat, sabar atas maksiat, sabar atas takdir Allah. Kayaknya yang ketiga deh Ustaz, yang sabar atas takdir Allah. Betul, banyak orang menyangka seperti itu. Bahwa, wah ini hidup saya sulit, ya kan, sempit. Ya, ayah saya dipanggil, harta saya diambil, ya kan. Ujian gak lulus, ya kan. Sudah berusaha tapi juga dicurangi, gitu kan. Punya keinginan tak terwujud, gitu kan. Akhirnya dia merasa berat banget hidup, gitu kan ya. Padahal nih, Alzena ya, kata para ulama, sabar yang paling tinggi itu adalah bersabar kepada di atas ketaatan kepada Allah dan bersabar untuk tidak bermaksud kepada Allah. Bukan bersabar daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima keadaan itu juga termasuk sabar ya Ustaz ya? Ya, tapi itu sabar yang paling cetek. Paling cetek? Ustaz? Paling cetek. Oh, seperti itu. Iya. Padahal kalau kita ketimpa musibah nih, wow, sedih banget. Sedih banget. Ini berat banget hidup. Kapan ya diuji kayak gini? Mau kita bisa apa? Bisanya nerima doang. Kayak termasuk gak punya pilihan. Iya, gak punya pilihan. Bahkan kadang-kadang tidak banyak kita temukan orang putus asa. Iya, malah putus asa. Karena berhadapan dengan takdir yang tidak sesuai dengan realitanya gitu. Itu kan berat banget Ustaz. Nah, makanya kemudian ulama itu memberikan kita itu pesan bahwa sabar yang paling level bawah gitu adalah as-sabru ala aqdarillah. Bersabar dari atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa?
Karena sabar itu pada hakikatnya kalau kita buat secara gambaran umum cuma ada dua. Dua aja. Itu aja. Yang pertama sabar ad-daruriyah, yang kedua adalah as-sabar ikhtiyari. Sabar daruri itu maksudnya apa? Kita nggak punya pilihan, mau nggak mau harus sabar gitu. Contoh, kamu kehilangan orang yang kamu sayangi, misalnya gitu. Bisa nggak kamu merubah itu? Nggak bisa. Kamu punya pilihan nggak untuk tidak kehilangan? Nggak bisa. Ya karena kita tidak punya pilihan, maka kamu harus sabar. Mau nggak mau harus sabar. Maka disebut sabar darurat. Nah, gitu loh. Jadi karena dia darurat, sebenarnya manusia di situ tidak punya pilihan lain untuk mengambil langkah gitu. Sehingga itulah sabar yang paling lemah karena kamu melakukannya secara darurat gitu. Terpaksa lah bahasa anak mudanya sekarang mungkin bisa dikatakan seperti itu, terpaksa gitu. Bisa kita mengembalikan harta ataupun sesuatu yang hilang dari kita? Tidak bisa. Itu semua sudah Allah tetapkan kan gitu. Nah, berbeda dengan sabar atas ketaatan kepada Allah dan sabar untuk tidak bermaksud kepada Allah. Itu semua ada pilihannya. Benar nggak? Banyak orang yang bisa bersabar dalam taat kepada Allah. Banyak orang yang mampu bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi lebih banyak lagi orang tidak bersabar taat kepada Allah dan tidak sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Makanya dia paling tinggi derajatnya tuh Alzena. Karena harus menahan diri itu tadi itu. Menahan diri. Saat semua orang tidak zikir ba'da sholat, dia zikir. Nahan diri. Sabar tuh kan. Saat semua orang sedang tidur di malam hari, dia bangun tengah malam. Itu kan sabar dalam ketaatan. Sabar gitu. Yang punya opsi ya. Iya. Saat orang lain matanya dipuaskan dengan hal-hal yang maksiat, seakan-akan itu adalah kebahagiaan, ya dia sabar untuk menahan diri. Gitu loh. Saat semua orang telinganya disibukkan dengan mendengar hal-hal yang maksiat, ya kan? Dia sabar untuk tidak mendengar itu. Dia punya pilihan untuk tidak sabar karena dia punya pilihan, dia paling tinggi derajatnya. Oke, jadi yang ketiga itu nggak ada pilihan, mau nggak mau. Ya mau nggak mau. Dia terendah gitu. Terendah ya, gitu. Maka ketika sudah ada pilihan itu derajatnya naik ya Ustadz ya. Betul. Ketika dia punya pilihan, apakah dia lebih mau sabar atau dia memilih jalannya? Iya, nah contoh nih pemirsa MHQ Project misalnya atau podcast Ruang Hidayah, dia kan punya pilihan. Iya. Mau nonton channel ini. Mana channelnya atau nonton yang lain kan gitu. Jadi itu pilihan kan, dia mau sabar dengerin kita, ya mungkin ada sedikit manfaat, atau malah justru dengerin yang tidak bermanfaat gitu. Ya, relate banget ya sama gitu. Pemirsa ya. Gitu sih. Nah kira-kira itu tentang sabar. Maka sebagai mungkin penutup dari pertanyaannya Alzena, ketika orang mampu untuk sabar, ya, untuk menahan diri dari segala macam apapun dari perasaan. Ketika kita ingin berprasangka baik, coba tahan dulu sebentar. Ya. Bukan berarti kita diam, tidak, tapi tahan untuk mengambil keputusan. Ya kan? Iya. Kalau dalam Al-Quran itu ashkur am akfur gitu. Apakah aku akan mengutarakannya dalam bentuk syukur atau mengutarakannya dalam bentuk kufur gitu. Setelah itu kita perbaharui dengan as-sabru fil lisan. Sabar dalam lisan kita gitu. Bagaimana kita mengucapkan ya aplikasi dari kesabaran itu. Lalu kemudian dalam perbuatan kita gitu. Nah, harus dikaitkan itu. Kalau itu sudah selesai, baru kita masuk pada tahap yang kedua. Yaitu adalah ridho. Ridho? Iya. Orang nggak akan mampus ridho kalau tidak sabar. Ini levelnya udah naik gitu ya? Naik lagi gitu. Kalau sabar itu kan masih dalam konteks kehidupan kita. Artinya orang bisa bersabar sholat karena mungkin dia diiming-imingi sesuatu dibangunkan surga, atau dapat pahala ini dan pahala itu gitu. Ada sesuatu yang dia dambakan gitu. Tapi kalau sudah ridho itu tidak berbicara tentang apa yang saya dapatkan, tapi bagaimana saya melakukan ini sepenuh hati. Ridho itu apa ya Ustadz ya? Ridho jangan kemana-mana lah. Nanti kita akan bahas lagi di podcast Ruang Hidayah berikutnya. Terima kasih kepada Ustadz Arfatul Hidayat ya atas obrolan hari ini. Masya Allah banget. Semoga teman-teman juga terinspirasi. Mungkin sampai di sini dulu kita ngobrolnya. Jangan lupa untuk ketemu di obrolan kita selanjutnya. Oke, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.